pembelajaran dalam percobaan pembuatan bioetanol. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori pembuatan bioetanol serta analisisnya dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu memproduksi bioetanol dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisa kualitas bioetanol yang dihasilkan dengan benar. Pada pembuatan bioetanol, mula-mula kita timbang ZA sebanyak 0,54 gram. Kemudian kita timbang juga NPK sebanyak 0,12 gram. Kita timbang juga gula sebanyak 42 gram. Untuk pembuatan starter bioetanol, mula-mula kita siapkan ragi sebanyak 0,2 gram, kemudian gula sebanyak 10 gram, dan siapkan juga air dengan suhu 80 derajat Celcius. Jika air sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius, kemudian kita tuangkan ke dalam gula. Kemudian kita aduk hingga larut semua. Jika larutan gula sudah hangat-hangat kuku, kemudian kita masukkan ragi sebanyak 0,2 gram tadi. Kemudian kita aduk. Jika sudah diaduk, wadah kita tutup dan kita diamkan kurang lebih selama 4 jam. Pada tahap pembuatan fermentasi bioetanol, kita siapkan starter yang sudah kita diamkan tadi. Kemudian air dengan volume 258, karena di sini kita mau membuat bioetanol sejumlah 300 ml. Kemudian siapkan juga gula sejumlah 14% dari pelarut yang digunakan, sehingga di sini kita menggunakan 42 gram. Kemudian ZA sebanyak 0,54 gram dan NPK sebanyak 0,12 gram. Tahap pertama, kita panaskan dulu air sebanyak 258 ml hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Jika suhu air sudah mencapai 80 derajat Celcius, kemudian kita larutkan gula ke dalam air. Kemudian kita aduk hingga larut. Jika sudah larut semua, maka kita diamkan dulu hingga suhu larutan sekitar 40 derajat Celcius atau hangat-hangat kuku. Selanjutnya, larutan gula yang sudah bersuhu 40 derajat Celcius ditambahkan dengan ZA yang sudah ditimbang. Kemudian ditambahkan dengan NPK dan diaduk sampai kedua bahan tersebut terlarut di dalam larutan. Apabila ZA dan NPK sudah terlarut, maka kita pindahkan larutan gula yang sudah dicampur tersebut ke dalam Erlenmeyer. Kalau sudah di dalam Erlenmeyer, kita tambahkan starter yang sudah kita buat sebanyak 100 ml tadi. Kita campurkan ke dalam Erlenmeyer. Fungsi dari NPK dan juga ZA tadi adalah sebagai nutrisi untuk mikroorganisme yang ada di dalam starter ini. Nah, kemudian kita homogenkan, lanjut ditutup dengan penutupnya ini. Kemudian siap kita amati di setiap harinya. Jadi kita amati selama 5-7 hari. Perharinya nanti kita cek bagaimana produk yang dihasilkan. Pada pembuatan bioetanol, proses fermentasi bisa kita lihat mulai berlangsung apabila sudah muncul gelembung-gelembung
yang terdapat pada larutan, di mana munculnya gelembung itu merupakan tanda bahwa bakteri yang ada di dalam larutan sudah mulai aktif atau sudah mulai bekerja.